Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Miss berharap semoga kalian ada dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 3. Judulnya adalah bersyukur atas keberagaman. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti keragaman suku, budaya, adat istiadat, sehingga kita nantinya diharapkan mampu menghargai dan mampu mengetahui keberagaman yang ada di bangsa kita di Indonesia ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kita mulai dulu dari apa sih yang dimaksud dengan keberagaman. Nah, keberagaman itu adalah suatu kondisi di mana di dalam suatu negara atau bangsa itu terdapat berbagai macam atau banyak perbedaan, ya. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Nah, di sini Miss akan kasih contoh keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman suku. Jadi di Indonesia ada banyak sekali suku eh, yang tinggal di berbagai tempat. Kemudian keberagaman sosial budaya dan adat istiadat. Jadi masing-masing suku atau orang-orang yang ada di suatu tempat di Indonesia itu memiliki keberagaman sosial budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Jadi, oleh karena itu, setelah kita tahu kalau Indonesia memiliki keberagaman yang sangat kaya, maka dari itu hal ini harus kita syukuri karena semua yang ada di negara kita ini, bangsa kita ini, keberagaman yang ada di bangsa kita ini adalah milik atau pemberian Tuhan sendiri. Jadi kita patut mensyukuri atas semua yang sudah Tuhan ciptakan atau berikan kepada bangsa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang keragaman suku yang terdapat di Indonesia. Kita mulai dari suku yang ada di Pulau Jawa. Di Jawa Timur terdapat suku yang disebut dengan suku Jawa, suku Madura, dan suku Osing. Nah, suku Madura ini merupakan suku yang jumlah populasi atau jumlah penduduknya cukup besar. Kemudian di Jawa Tengah terdapat suku yang disebut dengan suku Jawa. Orang Jawa begitu terkenal dengan aksen medoknya saat berbicara, dan hal tersebut sulit untuk dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Di Jawa Barat terdapat suku Sunda. Suku Sunda ini merupakan suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Suku Sunda juga dikenal dengan alat musik yang dimilikinya yang disebut dengan angklung. Di daerah istimewa Yogyakarta juga terdapat suku Jawa. Nah, suku Jawa ini merupakan orang Jawa yang terkenal dengan aksen medoknya saat berbicara
dan hal tersebut sulit untuk dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Di DKI Jakarta terdapat suku yang disebut dengan suku Betawi. Suku Betawi ini merupakan suku yang terkenal dengan ondel-ondelnya loh. Di samping suku Betawi juga terdapat suku seperti suku Jawa dan juga suku Sunda. Nah, sekarang kita akan melihat di daerah Banten. Daerah Banten terdapat suku yang disebut dengan suku Baduy. Suku Baduy ini merupakan suku yang mengisolasi dirinya dari pengaruh dunia luar. Suku Baduy juga disebut sebagai orang Kanekes atau yang dikenal dengan orang Kanekes. Nah, dari beberapa penjelasan tentang suku-suku yang ada di Pulau Jawa, terlihat jelas bahwa suku Jawa merupakan suku yang terbesar di Indonesia karena mereka tinggal di beberapa tempat yang berada di Pulau Jawa. Suku di Pulau Kalimantan. Nah, di Kalimantan Selatan terdapat suku yang disebut dengan suku Banjar. Suku Banjar ini dikenal dengan jumlah penduduk yang mencapai 4,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta jiwa tinggal di kawasan Kalimantan Selatan, sedangkan sisa yang lainnya berada di perantauan. Selain suku Banjar, di Kalimantan terdapat suku Dayak. Suku Dayak ini dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Beragam ilmu spiritual menjadi ciri khas dari adat kebiasaan suku tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang suku yang ada di Sumatera. Di Sumatera Barat terdapat suku yang disebut dengan suku Minang. Suku Minang ini juga mendapat sebutan suku Minangkabau. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau urang awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Kemudian yang kedua, di daerah Sumatera Utara. Suku yang terdapat di daerah ini adalah suku Batak. Yang termasuk ke dalam suku Batak antara lain Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, serta Batak Mandailing. Sekarang kita akan melihat suku di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Selatan terdapat suku yang disebut dengan suku Bugis. Suku Bugis ini dikenal sebagai golongan dari suku Melayu Deutero, yang mana suku tersebut masuk ke Nusantara setelah terjadinya proses dari gelombang migrasi yang pertama yang terjadi di daratan Asia dan tetapnya di kawasan Yunan. Suku Bugis sendiri sering menyebut dirinya sebagai Tougi. Selanjutnya, kita akan melihat suku yang ada di Bali dan di Nusa Tenggara Barat.
Di Bali terdapat suku yang disebut suku Bali. Suku Bali ini merupakan suku mayoritas yang tinggal di daerah Bali. Suku Bali berkomunikasi dengan bahasa yang disebut dengan bahasa Bali. Suku Bali menyebut dirinya sebagai Wong Bali, anak Bali, atau Krama Bali. Suku Bali sendiri dibagi menjadi dua, yaitu suku Bali Age dan suku Bali Majapahit. Di daerah Nusa Tenggara Barat, terdapat suku yang disebut dengan suku Sasak. Suku Sasak dikenal dengan nama yang berasal dari kata sak-sak. Kata sak-sak itu memiliki arti sampan. Sedangkan dalam tradisi lisan yang terdapat di masyarakat, mereka umumnya percaya bahwa kata sasak berasal dari kata sasak yang memiliki arti satu. Sedangkan kata lombok berasal dari kata lombok yang memiliki arti lurus. Karena itu, apabila digabung, maka kata tersebut akan mengandung arti sesuatu yang lurus. Suku yang berada di Papua. Salah satu suku yang berada di Papua adalah suku Asmat. Suku Asmat ini dikenal sebagai suku yang ahli dan pintar berburu di hutan. Nah, kehidupan suku Asmat masih jauh dari jangkauan luar. Penduduk suku Asmat terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Walaupun terlihat sama, ternyata kedua penduduk suku Asmat tersebut memiliki cara hidup, dialek, dan kehidupan sosial yang berbeda. Oke anak-anak, demikian penjelasan tentang keragaman suku yang boleh kalian pelajari hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga kalian, menolong kalian di dalam belajar, tetap sehat, tetap berlindung kepada Tuhan, dan jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.